pengen juara 1 loh. Enggak ada sama sekali. Kalau untuk juara ada, tapi dulu kan untuk semua peserta itu ada, sekarang enggak. Tampil di acara pembukaan. Kalau di Kabupaten Ciamis sendiri ada disuruh tampil nggak? Nah, gimana ya? Gimana ya? ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PDKT, Akang Teteh dimanapun berada sekarang bersama lagi dengan saya Ajis Arif Bawono. Dan di samping saya sudah bersama Neng Raras. Neng ya? Neng aja ya, kan iya, gak apa-apa. Sunda. Kan Sunda Nengnya. Nah, by the way, Neng Raras ini alhamdulillah kemarin di tahun ini, tahun 2021, Neng Raras ini berhasil menjuarai lomba FLS2N tingkat SMA. Dan FLS2N itu Festival Lomba Seni Siswa Nasional cabang puisi. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Juara 1 loh ya, bukan juara 2, bukan juara 3, apalagi juara kabupaten. Bukan kaleng-kaleng, juara 1 nasional. Dan mari kita berbincang-bincang. Neng, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aduh, sangat SMA 1 Kawali sekali ya. Iya kan? Iya, betul sekali. Jadi, kalau SMA 1 Kawali itu punya jargon kayak gitu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi gini, Neng. Coba ceritakan dulu. Kemarin tuh kan alhamdulillah juara 1 ya. Yeah. Wah, itu gimana perjuangannya itu? Coba bisa diceritakan dari mulai mungkin dari tingkat kecamatan dulu kan berarti. Kebetulan kalau FLS2N tahun sekarang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau tahun sekarang udah langsung tingkat provinsi. Jadi gak ada seleksi tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, udah langsung tingkat provinsi. Jadi sekolah manapun itu yang mau ikutan ya udah tinggal daftar aja. Jadi di Jawa Barat sekian ribu peserta kala itu. Kira-kira berapa tuh? Berapa ribu tuh? Sekian ribu peserta tuh? Kalau gak salah 2.000 ya. 2000-an? Iya, untuk baca puisi. Baca puisi doang? Sebentar pemirsa, suara motor. Maklum, kita studionya studio Inki. Ya doakan saja nanti Kawali TV punya studio pribadi. Amin ya Allah. Amin. Jadi supaya kalau rekaman enak gitu ya. Jadi nanti ngundang saya lagi. Iya. Nanti edisi revisi. Oke. Dengan ruangan yang sudah bagus. Mungkin beliaunya juga udah gede nanti udah nikah gitu. Wah. Jadi kemarin itu dari 2000 peserta. Iya, di tingkat provinsi. Deh, zaman kami dulu ya, zaman saya SMA, zaman SMP, kalau tidak salah nih, FLS2N itu perlombaannya itu kan diseleksi dulu dari kecamatan, kemudian ke kabupaten, setelah kabupaten itu baru kalau dari kabupaten itu ke provinsi. Sekarang langsung provinsi Ya, dulu. Langsung. Sangat enak. Enak sekali gitu. Tapi nah, minusnya nggak ke kalau misalkan pas provinsi nggak ke Bandung berarti kan? Nggak. Karena pandemi ini kan ya. Jadi baru tahun kemarin sih yang ada langsung tingkat provinsi. Jadi tahun-tahun sebelumnya dari tingkat kabupaten dulu gitu. Seperti biasa. Iya, jadi dari kecamatan, kabupaten, kemudian ke provinsi gitu kan? Iya gitu. Iya, jadi enak. Berarti setelah provinsi itu jadi dari 2000 sekian peserta yang ada di Jawa Barat ini kan? Iya. Di Jawa Barat 2000. Jawa Barat 2000. Belum yang lain. Nanti itu di nasional. Nah, setelah di provinsi ini Neng menang berapa peserta itu? Jadi dari 2000 itu yang dipilih? Jadi yang masuk ke tingkat nasional itu cuma juara 1 aja. Cuma juara 1? Iya. Oh, coba ada namanya sih juara 1, juara 1, 2, 3. Iya, ada di 10 besar deh diumumin. Ya, tapi yang masuk untuk ke tingkat nasional cuma juara 1 aja. Nah, BTW nih, setelah provinsi ini kan langsung ke nasional kan? Ya. Nah, di nasional ini diadakan di mana sebenarnya itu FLS2N-nya? Masih online kah? Apakah Neng diterbangkan ke mana gitu? Seperti yang kemarin ke Papua kan, ada yang ke mana gitu. Kalau Neng kalau enggak? Di FLS2N sendiri saya masih di sini. Oh, di Kawali. Iya, jadi online. Oh, karena kan tidak mungkin kan katanya gitu. Tidak memungkinkan. Karena ada peserta dari sekolah Indonesia luar negeri kan. Jadi kalau kesini ke Indonesia tidak memungkinkan gitu. Pesertanya dari luar negeri? Ya, ada dari sekolah Indonesia luar negeri. Provinsi khusus.
Hah? Provinsi apaan? Iya, jadi kan peserta di tingkat nasional itu ada 34 provinsi dan satu dari provinsi sekolah Indonesia luar negeri gitu katanya. 34, bukannya kita 33 ya? 34 ih. Oh, sama Iya. yang itu yang baru itu ya? Oh, iya. Dari luar, buset dia dari luar loh. Keren banget. Tapi memang betul sih itu ada minus, ada lebih, ada kurangnya ya tahun sekarang. Zaman dulu sih, nah nih minusnya. Minusnya nggak bisa jalan-jalan, Pak. Ih, gila bener ya Allah. Kalau zaman dulu kita kan, ya Mel, kita dulu apa kalau pengen tuh dapat provinsi tuh enak, Bro. Punten, Kita Mamang. diajak ke provinsi, ke Bandung gitu kan. Hotelnya gratis. Kasih makan, kasih baju. Jangan memanas-manasi saya ya, tolong. Kasih duit. Zaman dulu mah enak kita, alhamdulillah ya itulah. Zaman dulu tuh jujur lebih kerasa kita perjuangannya kalau nggak salah ya. Tapi bukan berarti ini tidak bagus. Ini bagus, sangat suatu apa namanya motor lagi ngelewat kan. Hari ini udah malam loh sebenarnya. BTW balik lagi ke yang tadi. Zaman dulu itu sebenarnya lebih kerasa perjuangannya karena memang kita kan istilahnya ya menapaki dari dasar tanah dulu lah, dari kecamatan, dari tingkat kecamatan, bertempur di tingkat kecamatan. Setelah tingkat kecamatan naik ke tingkat kabupaten ke provinsi itu enak banget rasanya. Ketika nyampe di tingkat provinsi, walaupun ya rata-rata kami kalah di tingkat provinsi gitu, tapi ya resepnya gitu, ada jalan-jalan basically. Kasihan zaman sekarang itu karena memang pertama pandemi ya, semoga pandemi ini segera berakhir dan dimanapun Anda berada, hati-hati, tetap jaga kondisi, banyak makan yang sehat-sehat, istirahat yang cukup juga seperti itu. Dan jangan lupa divaksin, penting itu, penting Mbak, asli divaksin itu begitu ya. Jadi tadi di nasional berarti gak kemana-mana, Enggak, di sini aja. direkam di sini, Iya. gak dikasih baju. Kan kalau zaman kami dulu, kalau Asli sih. Jadi gini nih. Tahun kemarin masih sempat dikasih baju, tas dan lain-lain. Tahun sekarang enggak. Enggak sama sekali. Kan tahun dulu masih ada yang kayak gitu kan, ditambah ada uang untuk peserta. oh iya sekarang Iya, sekarang enggak. Neng juara 1 loh, enggak ada sama sekali. Kalau untuk juara ada, tapi dulu kan untuk semua peserta itu ada. Sekarang enggak. Wah kasihan banget ya. Iya, zaman dipotong sekarang. dananya katanya. Karena pandemi. Oh yes. Menyakitkan sekali sih. Oh yes, sangat sedih itu kayak gitu. Oh berarti yang tahun lalu Neng juga sebenarnya ikut ya PLS 2N? Ikut, tapi terhenti di provinsi. Loh kenapa? PLS 2N? FLS 2N cuma nyampe juara 2 di provinsi. Kenapa? Ya berarti ada yang lebih bagus dong. Oh gitu. Iya. Kirain kan juga terhenti itu gara-gara ya ada faktor sakit kah atau lagi Enggak, kurang enggak. enak. Oh enggak, memang terkalahkan waktu itu ya. Ya. Sedih nggak apa-apa, tapi alhamdulillah di tahun 2021 ini salah satu perwakilan dari Kecamatan Kawali, SMA 1 Kawali ya, Kabupaten Ciamis dapat juara 1 baca puisi di tingkat nasional. Dan nasional itu bukan kaleng-kaleng. Sekali lagi nih, bukan kaleng-kaleng. Itu udah tingkatannya nasional. Tapi tetap jangan berbesar hati, tetap harus rendah hati juga, tetap apa namanya? Jangan sombong. Itu yang Siap, paling Bos. penting. Karena kalau udah sedikit aja sombong, udah jatuh, gak akan bener begitu. Nah BTW nih, kan udah sampai ke nasional, dari provinsi ke nasional, terus dari Kabupaten Ciamis sendiri apakah ada apresiasi tertentu? Justru suka gitu ya. Ya kan nanya nggak apa-apa gitu kan. Ya kan siapa tahu dari dari kabupaten yang paling dekat dengan kita ini kan, siapa tahu gitu kan Pak Herdiat melihat ini adalah putra daerah istilahnya. Putri sih. Oh iya putri, iya bukan cowok. Iya gitu kan. Bagaimana, apakah ada? Ya gitulah ya, dari senyumannya itu udah ketahuan Pak Herdiat tolonglah gitu sama yang berprestasi kayak begini, tolong diangkat gitu loh ya. Jangan intinya gini lah, harusnya gitu ya. Jadi jangan dari misalkan wah si ini mah lomba mancing, jadi mancing doang yang diangkatnya teh gitu, yang seninya enggak. Kan ada kayak gitu yang mancing doang yang jadi ininya kan, yang diangkat. Sementara yang seninya udah setekah pola nggak diangkat begitu. Karena mungkin mikirnya gini, wah kalau mancing kan
pakai ini kan, pakai wah capek, harus ngait, apalagi ya capek-capean gitu kan. Kalau ini kayaknya meureun lah cuman Ya cuma ngomong aja gitu atau gimana. Suka dianakin, aku sedih. padahal Enggak, capek. Jangan salah, supporter bola itu capek loh, itu cuman banyak Iya ngomongnya tuh, itu capek. Jangan salah, emang dia duduk doang. Tapi ya itu ketika dia supporter bola itu kan wah capek Pak. Sama kayak baca puisi juga capek, belum pelafalan, belum latihan, belum ntar suara habis ya kalau Ya, latihan. bener banget. Pasti pas kalau Neng Rarasnya udah ketahuan. Kalau gini, zaman dulu juga kalau dia itu veteran puisi ya, veteran pembaca puisi. Contoh Amelki lah dulu. Ya, Amelki itu Melki Faisal namanya, dia itu adalah seorang editor juga, kameramennya juga di Kauli TV. Dulunya merupakan veteran puisi. Iya, iya dong, tahu dong. Kan Amelki itu. Nah, dulu inget banget. Saya juga sebenarnya dulu puisi juga. Saya Iya sajak dong. juga dulu. Nah, Juara jadi- juga dong. Jadi kisahnya begini, kita dikit kisah juga ya, intermezzo dulu. Amelki ini kalau pasti habis pulang dari latihan dari ibu ya, dari ibunya Neng Raras, dari Bu Ati itu di sini kita dulu latihannya. Ini BTW ini di rumahnya Neng Raras, kita podcastnya. Dan alhamdulillah kita dulu belajar juga di sini, dilatih sama Bu Ati di sini. Pasti kalau udah beres latihan, apalagi kalau udah digeder tuh bahasa Indonesianya apa sih? Diporsir. Diporsir ya. Ya diporsir, wah kita latihan karena pengen bagus ya, bukan karena dikerja Rodi. Itu pulang-pulang. Kemana wae? Itu baru suratnya. Itu udah pasti. Itu sedih loh, Deng. Harus dilihat, harus diapresiasi perkara kayak gitunya. Begitu. Neng juga pasti dulu gitu kan? Beberapa kali sempat habis suara. Deng, kasihan sekali. Karena sering olah vokal juga kan. Oh iya, A I U E O ya. Jangan ini. Ya BTW mohon maaf ya kalau dengar ada suara jangkrik. Soalnya emang ya ini studio Inkik gitu. Perpaduan dengan alam dengan gitu, alam menyatu. gitu. Jadi menyatu. Menyatu. Kalau bahasa Sunda, bahasa Jawa ya, nyatu tuh makan. Jadi menyatu itu memakan. Apa itu? Gak lucu. Oke, BTW lagi kan Neng ini veteran juga di bidang puisi. Emang dari kecil ya dulu? Ya dari pertama. Nah, pertama kalinya itu dulu di mana sih? Jadi pas awal itu cuma suka ngeliat kalian, kakak-kakak kami yang sedang dilatih oleh ibu saya. Wah. Jadi suka gitu kan. Oh, iya. Terus pertama kali ikutan lomba, kan di TK gak ada ya baca puisi. Jadi pertama kali SD kelas 1 ikutan lomba. Pertama kali SD kelas 1. Oh iya, dulu emang mantap ya. Memang saya ingat dulu waktu dulu saya terus Amelki, kemudian Ajmi, ada yang lebih tuanya lagi ada Teh Eca, Teh Resa. Di beliau itu udah sekarang guru honorer di SMP 1 Kawali juga. Nah, kita tuh bertiga latihan. Neng Raras ini emang sering ngeliatin kami, sering dari ini tahu gininya. Tahu dari kecilnya ini dulu. Jadi pernah kecil, jadi nggak langsung otodidak ya. Kalau Amelki lahirnya otodidak. Kalau Amelki lahirnya otodidak. Ya sok mah makan aja dulu, gak apa-apa. Gari. Ya, jadi intermezzo. Jadi memang Neng Raras ini berarti dari awal-awal mah berarti karena suka baca puisi itu memang karena melihat kakak-kakak ya latihan. Mungkin di situ ada bergetar rasa dalam dada. Getaran apakah ini? Apakah cinta? Jadi suka gitu ya. Dari situ. Berarti setelah itu ada kadang kayak iseng-iseng baca-baca sendiri lah, berekspresi sendiri gitu. Iya gitu. Kadang kepergokan sama mama di kamar. Lagi baca puisi. Langsung, enggak. Jadi agak semi-semi. Kalau di anime tuh yandere gitu loh. Jadi ada suka tapi dia pendem. Pura-pura nggak suka, padahal suka gitu. Jadi setelah itu baru sama mama ya udah gitu, mungkin ya kelihatan kamu suka main, suka iseng-iseng itu yuk latihan gitu kan. Nyoba dulu deh katanya, ikut lomba siapa tahu gitu kan. Nyari pengalaman juga. Dan alhamdulillah dulu pertama kelas kali 1 ya? Iya,
kelas 1. Lomba apa itu, Kit? Maca Sajak Sunda di Tasik, SMA Pasundan. Oh, itu terbaik. Itu dulu saya juga di situ. Pertama, kan? iya asli saya pertama diterjunkan ke lapangan itu sama ibu di situ. Sama Bu Ati di situ dulu, saya Melki. Jadi dari kelas 1 waktu itu ya lomba di SMA Pasundan dan alhamdulillah juara berapa? Juara 3. Juara 3. Sudah bagus. Sudah uyuhan. Gitu. Udah bagus banget juara 3 gitu kan. Berarti itu kan kelasnya kabupaten ya waktu itu ya. Priangan Timur. Priangan Timur. Setelah itu berarti menapaki lagi akhirnya ngikut-ngikut lagi ya berarti Iya. kegiatan-kegiatan. Terus masih terus di berbagai ketagihan, bidang. ketagihan sampai detik ini dan alhamdulillah membuahkan hasil yang manis. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Berarti memang jadi pelajarannya adalah pemirsa Kauli TV, Akang dan Teteh dimanapun Anda berada. Ketika kita mau melaksanakan sesuatu itu awal-awalnya pasti memang naik turun ya. Ya. Naik turunnya Neng Rara juga dulu nggak langsung juara satu jeblok. Wah, menang. Ke nasional enggak. Neng juga jatuh bangun. Jatuh bangun dalam apa sih? Dalam menapaki perjuangannya dia jadi di ranah perpuisian persajakan. Memang tapi sebenarnya basicnya Neng ini sajak Sunda kan? Ya sih. Basicnya kan basically dia sajak Sunda gitu. Jadi tapi alhamdulillah ini di puisi loh. Baca puisi. Nah, BTW dulu saya pernah lihat juga itu waktu di di snap WA-nya Neng sama di Facebook. Neng pas waktu itu teh FLS 2N ketemu sama Juvenil de Lopez ya? Iya dong. Wih. Itu gimana sih ceritanya? Maksudnya apakah itu dihadirkan khusus untuk juara pertama? Apakah itu memang untuk para juara di nasional? Jadi gini teman-teman. Teman-teman. Untuk kegiatan FLS 2N biasanya kan suka ada bintang tamu. Kalau dulu kan pasti secara langsung ya kan. Iya. Dan untuk tahun ini disayangkan tidak. Dan untuk bintang tamunya ada beberapa orang. Salah satunya Jovialda Lopez, ada juga Isana Sarasvati, terus ada Najwa Shihab, Reza Rahardian, dan masih banyak lagi. Wah, jadi artis-artis pada ngumpul di Ya, FLS 2N beberapa itu? hari. Jadi misal hari pertama siapa dan siapa gitu. Oh, Hari kamu berapa hari waktu itu? sekitar 1 minggu diisi kegiatan FLS 2N sih. Oh, iya. Penuh. Saya nggak sempet kayak begitu dulu. Saya dulu pernah ikut FLS 2N cabang tari. Gogol di provinsi, Pak. Saya gogol di provinsi, Pak. Jadi kan kami nari payung ya. Payungnya harusnya bukannya harus bukannya kan biasa gitu ya. Ini malah begitu. Jadi kayak panen simpedes. Panen duit gitu. Jadi pada ke atas semua. Gak apa-apa dong, udah bagus gitu. Ya sih alhamdulillah, tapi udah jadi nyampe di provinsi juga gitu kan. Tapi ya itu salah satu membanggakan, salah satu prestasi yang membanggakan. Alhamdulillah ketemu dengan orang-orang bagus ya, orang-orang Ya terbaik Allah. lah. Kapan lagi coba seumur hidup ketemu sama Najwa Shihab. Tapi BTW nih, sama beliau itu ada ngobrol gitu apa emang mereka cuman ya ngomong aja gitu? Ada sesi tanya jawab biasanya kan? Iya, gitu. ada sih. Oh, ada. Tapi dibatasi hanya beberapa orang saja gitu. Kamu ada nanya nggak? Enggak. Kebetulan pertanyaan saya kan di Zoom tuh kan dikirim dulu siapa yang mau bertanya dan gagal menjadi nomor 1 dan 2. Apanya? Kan harus siapa tercepat gitu kan. Dan enggak tercepat. Oh, ya memang. Nah, itu juga Jaringan pribadi. Pribadi jaringan. Jadi harus ngerti juga kalau dalam sekarang dunia perinternetan, kalau jaringannya udah amblas, udah ketinggalan. Soalnya saya juga pernah waktu itu ikut kayak webinar gitu, kan cepet-cepetan jawab. Nah, ya saya udah mencet. Koneksi terputus, Pak. Lost kontak. Lost kontak. Ya ampun, hilang langsung jep. Ya ini gimana? Oh, pas udah mulai lagi ya udah selesai. Udah. Mengsedih saya. Gitu ya, memang itulah apa namanya? Kekurangannya dari zaman sekarang gitu. Tapi ya alhamdulillah. Tapi sekarang alhamdulillah banyak juga
di berita-berita alhamdulillah corona ini lagi mulai turun katanya. Ya alhamdulillah ya, semoga benar-benar cepat. Memang karenanya BTW ya masalah corona juga Pak Jokowi juga bilang ini nggak akan hilang. Jadi nggak akan hilang penyakit ini. Jadi nantinya kayak virus yang lain. Jadi kita harus dipaksa untuk berdampingan dengan mereka. Gitu. Seperti new normal kayak gitu ya. Jadi intinya tetap jaga kebugaran, jaga kesehatan juga seperti itu. Ya tadi berarti sudah ketemu dengan para ini ya, dengan Najwa Shihab, dengan yang lain. Wah, begitu. Pengalaman yang luar biasa. Mudah-mudahan saya juga nanti kayak beliau. Oh my god. Kabur. Enggak, saya masih di sini. Merendah untuk mengjius. Gitu. Oh, berarti sekarang kalau sekarang ini Neng lebih ke sibuknya apa dong kalau udah FLS 2N ini berarti? Kesibukan saya. Ada. Kesibukannya apa sekarang? Oh, udah kelas 3 kan BTW? Iya, kelas 12, masa-masa terakhir di SMA. Jadi ya kesibukan sebagai pelajar gimana sih? Apalagi kelas 12, Iya, persiapan buat UTBK. Sekarang berbasis komputer? Iya dong. Oh, enggak UN tapi kan? Enggak ada. Tapi ada Enak. US. Zaman sekarang mah enggak ada UN. Zaman dulu mah stres. Tapi ada AN, Apa tuh? assessment. Jadi itu gimana? Tapi itu khusus untuk kelas 11. Kebetulan saya transisi jadi tidak ikut serta. Itu asik sebenarnya Pak. Jadi kalau Iya dapet dong. kayak gitu asik sebenarnya. Jadi ketika udah mau penganggisan, panungtungan, namun cek Sundanya mah pengakhiran gitu. Tiba-tiba udah dihilangkan, itu enak sekali. Dulu zaman saya kurtilas pas saya keluar apa ya? Pas saya keluar apa pas masuk kelas 12 kurtilas ditiadakan. Itu loh yang pulang sampai jam 3 sore, itu udah pulang rumah udah dekil. Udah dekil, itu yang harusnya baju dipakai 2 hari, sehari dia langsung cuci. Gitu. Sedih emang. Tapi ya itulah perjuangan, berarti sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Ya udah berarti semangat, semoga lulus dengan nilai terbaik, terbagus, tertinggi. Amin. Rencananya mau lanjut kuliahnya kemana nih? Nah, ini nih. Nah, ini bingung saya. Kemana Jadi rencananya? kebetulan Mel, jangan batuk Mel. kebetulan aku masih bingung sih buat ngelanjutin kemana. Jadi udah ada planning rencana 1 dan rencana 2. Tapi kebetulan masih 50% nih. Nggak ada yang pasti mau kemana. Kemarin ikut kan psikotes, jadi masih menunggu hasil. Tapi kalau menurut aku sendiri, dimanapun nanti kuliah, yang penting proses pembelajarannya dan hikmahnya yang bisa diambil gitu. Karena ibu saya pernah bilang, dimanapun emas akan tetap menjadi emas. Asik. Almarhum ayah saya juga dua almarhum ayah saya. Dan memang ya sedikit bercerita juga di tahun ini, alhamdulillah ya Allah lebih sayang sama kedua ayah saya, kedua pahlawan dalam hidup saya, abah dan bapak. Jadi beliau berdua itu memang persis kayak yang mamahnya Neng bilang, bahwa selalu ngasih tahu ke saya bahwa no problem lah, kamu mau di mana tempatnya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Pertama itu. Kedua, ya memang nggak jauh kayak gitu. Kalau memang emas ya udah emas. Dan memang harus tunjukkan gitu, dimanapun kamu berada, tunjukkan bahwa kamu bisa. Tunjukkan bahwa kamu misalkan, saya dulu pernah ada kisahnya, memang karena saya orang dari kampung, kuliah di kota agak-agak ya biasalah orang-orang kota kan gitu, ngelihatnya sebelah mata. Tapi ya di situ harus membuktikan bahwa kami bisa, kita bisa gitu. Dan memang selalu dua ayah itu selalu bilang juga ke saya bahwa kayak gitu. Jadi harus tetap berusaha dimanapun kamu berada, ya tunjukkan bahwa kamu bisa. Itu emas ya tetap jadi emas gitu. Semacam itu. Jadi luar biasa sekali. Dan sekarang mau di penghujung acara berarti ya, di SMA ini berapa bulan lagi kira-kira? Sekarang bulan apa sih? Iya, sampai nggak tahu bulan Pak. Sampai nggak tahu bulan. Oktober, ini bulan lahir saya, oke. Oktober ya sekarang ya. Oktober. Mau ke November nih. Ini tanggal 25 Oktober.
Iya. Berarti tinggal berapa bulan lagi SMA? Juni kan? Juni. Oh iya, terakhir ya? Apanya? UN-nya? Enggak keluar. Keluar. Oh, Keluar kan? Iya, Iya. maksudnya keluar gitu. Jadi sekitar 8 bulan. 8 Tapi bulan. 8 bulan enggak Nggak akan kerasa loh. full. Dan enggak full ya? Iya. Jadi Oh iya, sekarang sistem pembelajarannya Neng berarti gimana dong kelas 3 nih? Online dong? enggak. Kalau sekarang udah enggak. Oh, masuk ya? Udah masuk ya? Ya udah masuk, alhamdulillah. Walaupun masih sesi-sesian. Oh iya, betul. Adik saya juga di Jakarta begitu, by the way. Jadi di Jakarta memang sesi 1 dan dia cuman sekolahnya di Jumat doang loh bahkan. Kok gitu? Iya, asli. Di sini tiap hari. Tiap hari? Iya. Katanya di sesi tapi. Iya, tapi siang. Pagi siang. Oh, Neng suka kebagiannya apa? Tergantung. Kan kalau misal tadi nih Senin siang, berarti besoknya pagi gitu. Ya, karena memang kalau di Jakarta sendiri, Neng, jangan salah memang masih agak masih agak riskan perkara kayak gitu. Alhamdulillah di daerah sini ya sudah mulai Mendingan lah. Dan memang kalau di Jakarta itu, kalau nggak salah adik saya gitu, dia seminggu sekali doang. Itu juga seminggu sekali nih, Jumatnya dia masuk. Ntar Jumat depannya dia nggak masuk. Ya Allah, enak. Basically masih online gitu. Cuman ya kasihan sih emang anak-anak sekarang tuh. Kalau online tuh saya ngerasa saya aja kuliah kemarin pas semester berapa tuh yang 2020 kemarin tuh yang lagi gencar-gencarnya corona, saya online terus ngerasa jadi bego sih dikit. Karena apa ya? Ya ntar kadang-kadang jaringan putus, bingung kan, jadi mau ini gimana gitu loh. Jadi Kalau aku nggak dikit. banyak Deng. banyak kerasa memang gitu. Oh, berarti tinggal 6 bulan lagi, 6 bulan kurang, 8 bulan kurang lah ya. Iya, kurang. Ya intinya mah Neng berarti jangan itu juga ya, jangan masalah puisinya terus diperdalami. Iya, pasti dong. Ada panggilan berarti kan dulu waktu itu tahun ini juara 1 nasional nih, ada panggilan dari ini untuk tampil kan. Motor bentar ya. Motor Pak. Ip tahan jadi gitu jadi gimana, ada panggilan gitu? Ada sih, alhamdulillah. Ngisi-ngisi acara biasa di pembukaan acara atau apalah gitu kan, kegiatan-kegiatan. Kemarin juga alhamdulillah ngisi acara di pembukaan fiksi Festival Inovasi Kreativitas Kewirausahaan Siswa Nasional. Asik. Gimana juga itu? Mengonline sama saja. Jadi kalau fiksi sama kan, masih program dari Pusat Prestasi Nasional. Dan alhamdulillah saya ngisi di pembukaan acara bersama rekan saya yang mendapat medali perak gitar solo. Wow. Ya, Mantap. kita berkolaborasi menciptakan suatu karya, tapi kita syuting di Bandung sih. Gitu deh. Oh iya, waktu itu saya pernah lihat statusnya Neng yang yang kayak di hutan-hutan itu ya? Ya, Oh, di situ, di Bandung. Iya. Kesana Nengnya. kesana. Oh, bagus. Iya, BTW Di sini nggak kesana. kesana Pak, yang ini kesana dia. Pakai nanya lagi. BTW yang kemarin ke Pangandaran ya? Ada yang ke Pangandaran Iya, itu? iya. Itu ngapain? Biasa tampil di acara pembukaan. Kalau di Kabupaten Ciamis sendiri ada disuruh tampil nggak? Nah, gimana ya? Gimana? ya? Tapi mau ke depannya. mau? Ya, Oh ya. semoga. Insya Allah. Insya Allah. Ntar keburu ini Pak, keburu dianya lulus lagi. Gimana? Gitu. Tapi yang Pangandaran ya waktu itu kemarin Iya. itu. Ya, jadi kemarin tuh pemirsa rencananya emang saya sama Neng Rars ini mau podcast malam minggu. Asik. Malam mingguan kan gitu. nah, tapi Nengnya ada ke Pangandaran. Ditampil kok makan. Tenang aja, tenang. Santai. Ampun, punya kru kayak begini. Untung nggak on cam kita. Itu nggak on cam orang-orangnya. Kalau di depan layar, wah, bahaya. Jadi kemarin itu acara apa? Sekali lagi yang Pangandaran? Kemarin tuh untuk acara kegiatan untuk para
Ya Allah, lupa deh pokoknya. Itu teh Lupa dia. orang-orang Kecamatan Sukamantri sih. Dia waktu itu kemarin Iya, Pangandaran. iya. Maksudnya gini loh. Bagusnya apa? Pangandaran kan yang ngundang. Iya. Dari Bandung juga waktu itu ngundang. Terus ada yang dari Tasik gak? Iya ada. Tasik Dari ada, SMP di Tasik. Untuk tampil kan. Iya. Waktu apa namanya bahwa ya Neng ini adalah seorang juara 1 nasional gitu kan, jadi membacakan puisi di depan orang untuk ditampilkan di Tasik. Oke, di Tasik sudah, di Pangandaran sudah, di Bandung sudah, Kabupaten Ciamis kayaknya udah ya, udah belum sih? Kayaknya udah belum ya? Yang udah kolom di komentar. Oh iya. Yang tahu udah, gitu. Silakan Iya. komen di komentar. Silakan kalau yang pernah lihat Neng tampil di Ciamis, tolong komentar ya. Nanti setelah di juara di nasional. Iya betul. Iya jadi tapi Kabupaten Ciamis belum ada. Ya paling di SMA ya, tampil di SMA ya. Belum juga. Ya udahlah. Dadah. Skip. Ada di SMA ada. Ya udah. Ya nanti tadi sesuai kata Amelki, nanti di kemudian hari insya Allah di Kabupaten Ciamis. Oke. Kabupaten saya sendiri ya, semoga. Oke gitu. Berarti apa lagi ya, Wak? Kehabisan pertanyaan gua. Nanya sama gue. Enggak lah. Masa seorang MC kehabisan pertanyaan kan bohong gitu loh. Ngeles aja. Walaupun dia juga nggak apa-apa. Iya sih gitu. Bagian MC ditanya. MC juga manusia. Najwa Shihab aja bisa bingung pertanyaannya hilang gitu kan. Iya, jadi alhamdulillah juga berarti banyak sekali diapresiasi dari berbagai macam, dari kabupaten lain, dari kota lain ya, sangat Alhamdulillah. diapresiasi begitu. Berarti tapi agak disayangkan nanti tahun depan berarti tidak akan ikutan lagi ya. Ikutan dong. Hah? Tapi di perlombaan yang nama Umum. lomba yang lain. Lebih umum berarti Peksi ya. Minas. Berarti nanti kan biasanya suka ada yang umum-umum gitu ya di Ya, nasional. tapi ada khusus untuk tingkat mahasiswa kan. Oh yes. Penyelenggaranya juga Puspesnas masih sama. Perlombaan-perlombaannya juga bidang-bidang lomba juga hampir semua sama sih, dan di sana salah satunya ada bidang baca puisi dan pengen sih ikutan lagi. Mudah-mudahan menang lagi. Amin. Dan nanti kita panggil lagi ya. Nanti kita panggil lagi dengan studio Kauli TV yang sudah bagus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Mel, cari dana. Oh, Proposal tulis ya. yang mau sponsorin bisa. Oh, yang mau sponsorin boleh. Silakan Di kolom di komentar. di kolom Bisa komentar. hubungin nanti. Bisa hubungin nomor yang tertera di bawah ya, gampang. Di kolom deskripsi. Oke. Bukan di sini, Neng. Karena Neng, ya Allah cantik-cantik, antara ada juga dah. Kalian mau promosi itu kan buat acara Purwa yang GHJ. Oh ya, BTW promosi juga nih, Neng. Ada Purwa organizer. Purwa itu jadi sebenarnya mereka itu sejenis WO, wedding organizer, juga penyedia jasa tampilan-tampilan kalau lagi pernikahan. Contoh kayak upacara adat, terus ada kecapi suling, ada gamelan. Nah, tim Purwa ini akan mengadakan apa, Mel? GHJ. GHJ. Adalah singkatan dari Gelar Haliran Jabar. gelar Haleang Jabar. Nah, acara ini tuh merupakan perlombaan nyanyi ya, Mel ya? Sejauh Barat. Dia pengen. Nah, ikutan aja, Sejauh Neng. Barat. Sayangnya saya tidak terlalu berbakat ya di bidangnya. Siapa tahu aja ada. Siapa bakat. tahu aja. Ada ternyata di situ muncul lagi bakatnya. Wah, double nanti. udah mah puisi bisa. Dia nyanyi juga bisa. Nah, gitu, Neng. Jadi ada gelar apa hajat? Haleang. Gelar Haleang Jabar. Jabar. Dan ini tingkatnya provinsi ya, Mel ya? Ya kan Jabar. Oh iya, lupa. Santai ya. Iya, lupa saya. Ya, Jabar. Jadi dari seluruh Jawa Barat boleh ikut. Sangat boleh ikut. Nah, Neng juga ikut aja. Tingkatannya deh gimana itu? Hmm? Khusus untuk pelajar kah, untuk umum Mel? kah? Gua nggak kata sih gimana, Mel? Lihat ya. Hah? Coba. Nah, ini dia ada brosurnya, Neng. Jadi gelar Haleang Jabar ini mata lombanya adalah menyanyikan pupuh. Oh, pupuh. Yes. Pupuh wajibnya itu ada pupuh sinom Hmm. dan madenda. Itu Hah? Laras Madenda. Oh iya. Iya, pupuh sinom laras madenda. Maksud saya itu. Iya deh.
Iya, ini aja. Mana sih lu? Enggak. Lu yang bacanya gimana? Mata siapa? Saya. Untuk kategori. Nah, iya jadi yang wajibnya itu pusinom, larasnya madenda, titugu. Nah, terus untuk pilihannya ada dangdang gula, terus ada juru demung, ada durma, ada wirangrong, dan ada pop Sunda juga, Pak. Ada. Nah, Neng ikutan pop Sunda. Iya. Ya. Jangan-jangan ntar lagi nyanyi lagu ABG tua lagi. gitu dong gitu malah. Kategori umum Oh iya. di situ. Nah, untuk kategori tadi Neng kan tanya. Kategori lomba. Pupuh pelajar usia 12 sampai 16 tahun. Neng umurnya berapa? Baru kemarin 18. Saya udah Jadi 20. maksudnya ke pop Sunda berarti. Oh iya, pop Sunda umum usia 17 tahun. Wah, sayang 17 sekali. tahun 17 tahun Kak, kanan. Ke Sebelah sini, ke atas. gigir. Ke Yo, ke pinggir. atas. Ya ke atas sama ke pinggir lah. Kan tinggi itu ke atas, bukan ke samping. Weh, jangan gitu dong. Enggak, itu kok iklan. Iya, jadi gitu ya Neng tuh. Kategori lombanya sekali lagi untuk pupu itu pelajar usia 12 sampai 16 tahun. Yang kedua adalah pop Sunda dari usia 17 sampai ya ke atas. Jadi yang umur 45 tahun, 60 tahun boleh ikut kok. Asli. Iyalah, ini kan 17 tahun plus. Oke. Kamu kalau nonton film kan ada 17 tahun plus. Nah, itu berarti boleh ke atas. Gitu loh. Nah, untuk pendaftarannya nanti technical meeting waktu pelaksanaan nanti kita cantumkan saja ya nomor untuk informasinya bisa langsung dikontak di nomor di bawah ini. Gitu pemirsa Kawal TV. Mel. Repotin aja lu. Kayak gitu. Baiklah, mungkin ini sudah berapa menit Mel? Berlalu? 36 menit. Oke, 36 menit berlalu. Alhamdulillah punya kesempatan kita berbincang dengan Neng dan kita tadi ngobrol tentang bagaimana sih dia akhirnya bisa juara 1 itu. Intinya adalah dengan keringat dan air mata ya. Waduh. Asli Perjuangan sih. dan doa. Waduh. Oh, Perjuangan dan doa. aduh Ya, bener. Antara darah dan doa. Wih, itu film loh. Itu film. Darah dan Perjuangan doa. dan doa itu loh. Oh iya bener. Dari perjuangan dan doa dan keringat dan air mata. Boleh. Jadi seperti itu, kemudian memang dari awalnya Neng ini suka dulu lihat kakak-kakaknya latihan, kemudian mencoba, ketagihan, dan alhamdulillah akhirnya juara. Begitu. Kita mengetahui tadi bagaimana berbincang bagaimana tapak jejaknya. Apa sih? Itu tapak Tapak tilas. Tak- Tapak tilas. tapak tilas lu kira apa? Nyiar lumar lu. Gak lagi. Ya intinya gitu, kita alhamdulillah tadi sudah berbincang awalnya Neng Raras ini bagaimana, kemudian alhamdulillah kok bisa sampai jadi bisa jadi juara nasional, dan itu memang langsung dari awalnya provinsi ya. Itu langsung daftar saja dan alhamdulillah menang di provinsi sampai ke nasional, akhirnya dapat juara 1. Alhamdulillah. Ya mungkin sudah 30 menit berlalu pemirsa kawalitv.com. Sebenarnya ya resep-resep aja ngobrol, cuman kasihan udah malam, Neng harus tidur dulu, apalagi kemana habis dari Pangandaran loh. Habis dari Pangandaran, habis dari Tasik, habis dari Bandung, belum aja di kabupatennya sendiri gitu. Gitu ya Neng, alhamdulillah terima kasih banget ya. Terima kasih Terima kembali kasih, untuk Neng. Kawali TV. Oh iya. Nanti kalau ada proyekan-proyekan kita Gas kali ya. ya. Gini kali gitu. Oke. Oh iya, jangan lupa pemirsa kawalitv.com, jangan lupa like jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Gua grogi men. Jadi jangan ngomong. Belikan deh. Oke pemirsa. Barang. Oh, enggak, gue aja dulu. Takut ini enggak apa takutnya. Deng. Mengsedih sok. Intinya adalah pemirsa kawalitv.com, tetap pantengin terus channel Kawali TV. Jangan lupa. Like, comment, and subscribe. Nah, betul. Dan juga jangan lupa tombol loncengnya itu di klik aja supaya dapat updatean terbaru dari Kawali TV. Begitu pemirsa Kawali TV, Akang dan Teteh. Demikian podcast Kawali TV pada episode kali ini bersama Neng Raras yang cantik Dan yang- Ajis yang yang- ganteng. yang biasa aja sih. Gitu ya. Terima kasih pemirsa Kawali TV. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hatur nuhun. Sampurasun. Bye bye.